Shalom, segala kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang berkati Tuhan, Jemaat BPCC. Yang diberkati Tuhan berlambaikan tangan, kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Saya percaya setiap kita umat yang dikasih pada pagi hari ini, mau memandang wajahnya, masuk hadiratnya, persembahan korban syukur. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita, persembahkanlah korban syukur kita mulai pada pagi hari ini, mulai pujian dan penyembahan. Yang terbaik. Karena Tuhan kita senang ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Karena kasih Tuhan begitu indah atas kehidupan kita. Seperti pelangi yang menyinari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, yang teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan ucapkan syukur karena kebaikan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Mari Bapak Ibu sama-sama kita pakai berdiri. Persembahkanlah korban syukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, katakan aku ada Tuhan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Sebab semuanya yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis, lebih lagi lebih katakan aku ada Tuhan. Ada hari ini karena sebab Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Amat baik Tuhan.
seperti begitu indah kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi Yesus sehabis hujan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, ucapkan syukur kehadiran Tuhan kita. Terima kasih. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari umat kasih Tuhan, bernyanyilah, bermazmurlah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi hormat kemuliaan Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau baik Tuhan, sungguh amat baik selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita, sembahlah Tuhan, sembah, sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Segala pujian sama syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang ajaib. Segala perkara kami tanggung di dalam nama Yesus. Amin. Percaya Bapak Ibu, percaya kuasa Allah dinyatakan pagi hari ini. Pujian penyembahan di dalam nama Yesus. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup kami. Kebaikan-Mu Tuhan sungguh melimpah dalam hidup kami. Sebab kami ada saat ini semua karena kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami angkat hati kami. Kami bawa pujian kami bawa pengagungan kami untuk Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah menebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Sebab kasih setiamu Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Sebab kasih setiamu lebih dari kebaikanmu. Jemaat angkat pujian. Papi yang baik, angkat pujian. Agungkan Dia, puji Dia, tinggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Oh, sebab kasih setiamu angkat suaramu, lebih dari nyanyikan kasih setia Tuhan, nyanyikan kebaikan Tuhan melimpah atasku. Selaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari lebih lagi. Oh, Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. sungguh kami merindukan Engkau. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atas kami Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu, merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sekali lagi. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, Sungguh Tuhan, kasih setiamu lebih daripada hidup kami. atasku. Terima kasih Tuhan.
memuji mengagungkan Dia. Sama-sama katakan. Mana suaranya? Haleluya. Amin. Kita punya Allah yang besar. Yang setuju katakan amin. Sodakan haleluya, sekali lagi lambaikan tangan kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Come on. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah nama Tuhan. Yes. Haleluya. Yeah. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Yes. Luangkan tanganku memuji, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, sukacita di hati. Come on. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, anak semua memujimu. Segala puji bagi nama Tuhan kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ya, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. One, two, three. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Allah kita besar, sungguh amat mulia. Amin. Mari Bapak Ibu lebih lagi katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sungguh besar ajaib. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Haleluya. Sebab dia hidup, dia berkuasa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mau lebih di dalam hadirat Tuhan. Kita mendapatkan semua jawaban atas setiap pertanyaan kita. Karena itu kita mau lebih dalam, masuk ke dalam hadirat Tuhan, bertemu dengan Dia, memuji menyembah Dia, dan biarlah kasih-Nya mengalir melawat saudara dan saya, meneduhkan hati kita, menyejukkan hati kita. Ini kerinduan kami, Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau di tempat ini. Sebut tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kemuliaan, mari kita sama-sama bangkitkan diri. Sebab Dia ada di tempat ini. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Sekali lagi, kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus satu-satunya yang layak ditinggikan. Terima hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Inilah kami Tuhan umat-Mu, datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Selamanya dalam roh dan kebenaran. Selamanya dalam roh dan kebenaran. Selamanya. Bersyukur selalu akan kebaikan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Yesus Tuhan, tiada yang lain. Satu-satunya Tuhan kami yang hidup. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima hormat, pujian, penyembahan kami kepadamu. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih buat hari ini kami berkesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Engkau melawat kami semua umat-Mu Tuhan. Kami mau belajar terus apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan, kami dengarkan, kami renungkan Tuhan. Terima kasih berbicara melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami semua, boleh membentuk hidup kami dan mengubahkan kami supaya kami boleh sama seperti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang terlihat. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara kita semua hari ini kita boleh belajar firman Tuhan ya. Saudara kita semua ketika kita beranjak dewasa sejak kita dilahirkan ya di dunia ini, tentunya kita mengalami proses namanya belajar ya. Saudara tahu enggak siklus belajar kita pada saat kita mulai TK kecil, TK besar, lalu masuk SD, SMP, SMA, lalu kemudian perguruan tinggi, S1, S2, S3, kira-kira berapa tahun Saudara? Kurang lebih Saudara ya.
Dari TK sampai SMA itu saya hitung tadi itu sekitar 14 tahun ya. TK 2 tahun, tambah 6 tahun SD, tambah SMP SMA 6 tahun, jadi berapa semua? 14 tahun baru SMA. Lalu kemudian masuk perguruan tinggi berapa tahun? 4 tahun, 18 tahun. S1 itu berapa tahun? Berapa? Ada 4 tahun sudah ya. Jadi total berapa tadi? 2 tambah 6 tambah 6 berapa? 14 tambah S1 berapa? 18 tahun. Tambah S2 berapa? 20 tahun. Tambah S3 lagi saudara. 22 tahun. Itu kalau kita belajar secara normal sampai menjadi doktor ya. Saudara, apakah kita belajar itu cukup dengan cuma 22 tahun saudara? Ya, belajar banyak tentang kehidupan, tentang pengetahuan, tentang wawasan kita untuk kita bisa mengerti semua apa yang kita harus pelajari di dunia yang semakin berkembang. Saudara, kita bersyukur karena saudara bisa mengalami pendidikan yang normal. Zaman dulu, zaman perang saudara ya, zaman Indonesia belum merdeka itu sangat sulit mereka belajar. Dan termasuk orang tua saya yang lahir tahun 1935, pada waktu itu perang terjadi harus mengungsi pindah-pindah tempat dia di seputaran Jawa Timur sampai karena orang tua saya lahirnya di Blitar ya. Jadi akhirnya orang tua saya itu mengembara. Mengembara itu bukan karena merantau saudara, tapi karena ingin menyelamatkan diri ya. Orang tua saya dan dengan kakek saya sampai kakek saya sama nenek saya itu meninggal dunia. Saya pun tidak tahu mereka dikuburkan di mana. Yang cuma saya tahu adalah papa mama saya sendiri ya. Jadi generasi kakek dan nenek saya tidak tahu karena itu zaman perang ya, zaman gak enak. Jadi semuanya itu menderita ya, tidak ada kesempatan untuk sekolah untuk belajar. Tapi bisa menikah saudara. Orang tua saya itu gak lulus SD tapi menikah. Akibatnya apa saudara? Kurang pengetahuan, mendidik anak kurang, ya mengerti gimana caranya mendidik anak. Ya nggak pakai hikmat tapi pakai apa saudara? Pakai rotan. Jadi saya ini lumayan ya. Jadi sekarang kebal ya, dipukul kebal, enggak saudara. Ya tetap sakit saudara ya. Jadi saya ini mengalami kondisi di mana mengalami bersama orang tua yang tidak sekolah ya. Bersyukur hari ini anak-anak zaman sekarang bisa bersekolah dengan baik ya. Gunakan waktumu dengan baik untuk bisa belajar terus tentang apa yang harus kita pelajari. Saudara, hari ini kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang murid. Ya, murid berarti kita mempunyai seorang guru ya. Dan kita punya seorang guru ya, bagaimana saudara dan saya mengenal dia adalah sebagai guru ya. Saudara, Yesus itu mempunyai 12 murid. Ya. Yesus itu disebut guru karena ia mengajar tentang apa? Kerajaan surga. Mengajar kerajaan Allah. Dia mengajar kebenaran dan mengajar keselamatan dan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam zaman Yahudi, budaya Yahudi pada zaman itu ya, seorang guru itu disebut rabi. Ya. RABBI, rabi, yaitu seseorang yang mengajar dan menafsirkan kitab suci. Ya, banyak orang termasuk murid-murid Yesus ya memanggil Yesus itu adalah guru, ya, rabi. Ya. Nah, saudara, firman Tuhan terambil di dalam kitab Yohanes 13 ayat 13 berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Saudara, guru kita yang sejati dan Tuhan yang hidup saudara. Yesus mengakui dirinya, akulah Tuhan, akulah guru. Yesus berkata begitu kepada murid-muridnya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu benar, tepat, akulah guru dan Tuhan, kata Yesus. Nah saudara, kalau kita mengenal kata guru berarti apa saudara? Kita belajar sesuatu di mana Yesus mengajarkan sesuatu untuk apa saudara? Untuk dimengerti terlebih dahulu. Lalu kedua, direnungkan. Lalu ketiga apa saudara? Ditiru. Lalu kemudian dilakukan saudara. Itu maksudnya Tuhan. Makanya dia mengajar kepada kita seluruh murid-muridnya dan mengajar banyak orang pada waktu itu. Dan saudara dan saya termasuk diajar
oleh Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Kita bersyukur karena apa saudara? Kita melewati waktu yang begitu dahsyat ya. Dan saudara kita lebih menikmati hidup daripada zaman dahulu. Ya kita bersyukur, tapi jangan terlena. Kenapa saudara? Karena waktu ini bisa membuat kita jadi terlena sehingga kita melupakan bahwa Yesus pernah mengajar kita, Yesus menegur kita, Yesus menasihati kita sebagai orang-orang yang percaya supaya apa saudara? Tidak tersesat, tidak salah jalan, tidak menyimpang, tidak binasa kekal, saudara. Ya, Yesus adalah mengasihi saudara dan saya. Nah, kesempatan hari ini saudara kita mendengar firman Tuhan. Ya, tentunya ada maksud Tuhan untuk kita bisa mengerti. Ya, Yesus punya 12 murid. Ya, dan memiliki pengikut yang sangat banyak. Tapi dia secara khusus memilih 12 rasul untuk menjadi murid intinya. Ya, kenapa jumlahnya 12, saudara? Saya juga belajar. Ya, kenapa 12, saudara? Ya, tentunya pasti ada maksud Tuhan. Ya, alasan utama mengapa jumlahnya 12? Karena 12 itu melambangkan suku Israel. Benar ya? Suku Israel yang di keturunan Yakub itu 12 lah ya. Di dalam perjanjian lama Israel itu terdiri dari 12 suku yang berasal dari 12 anaknya Yakub. Banyak ya saudara, banyak. Zaman dulu saudara tidak banyak apa saudara hiburan, jadi hiburannya di rumah, jadi anaknya banyak ya. Jadi dengan memilih 12 rasul, Yesus menunjukkan bahwa dia sedang membangun umat Allah yang baru untuk menggenapi rencana Tuhan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Yang kedua adalah untuk diperlengkapi menjadi apa? Pemimpin gereja. Maka dipilihlah 12 rasul yang belajar langsung daripada Yesus sendiri. Pada waktu itu dia melihat Yesus secara real, ya, secara fisik melihat Yesus. Dan kita saudara dan saya 2000 tahun yang lalu dan sekarang ini kita belum melihat Yesus, tapi kita bisa percaya karena berbahagialah orang yang percaya daripada kita melihat. Ya, orang yang percaya itu imannya double. Ya, sekalipun belum melihat. Ya, tentunya kita diajar terus percaya bahwa Yesus pernah datang ke dunia. Dia adalah guru dan Tuhan. Dia mengajarkan kepada kita semua untuk bisa mengerti bagaimana mengerti cara jalan Tuhan, mengerti Taurat Tuhan dan menyimpannya, merenungkannya siang dan malam saudara. Maka saudara seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan, yang menyegarkan hidup kita saudara. Nah, apa saja yang diperbuat kita selalu berhasil. Ya, ini adalah jaminan hidup kita. Kenapa? Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Perhatikan hari ini saudara. Ya, firman Tuhan ini mungkin saudara cukup sering didengar. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan, melupakannya. Pura-pura nggak tahu padahal ngerti saudara. Nah saudara dan saya, kita hidup di dalam zaman sekarang ini, kita beroleh kasih karunia untuk apa? Terus belajar, memperhatikan, merenungkan firman-Nya. Kalau saudara datang beribadah tentunya saudara mencari Tuhan. Saudara datang beribadah untuk mengenal isi hati Tuhan. Untuk mengetahui kehendak Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk mempelajari apa yang harus kita kerjakan. Seperti yang Yesus ajarkan. Ya. Jadi yang ketiga adalah kenapa Yesus memilih 12 rasul. Supaya kita ya 12 rasul diwakili oleh 12 rasul ya supaya menjadi saksi yang terpercaya. Ya, mereka hidup bersama Yesus sekitar 3 tahun. Kira-kira Yesus mengajar umur berapa? Yang tertulis di Alkitab. Pada saat umur berapa? Melakukan pelayanan 30 tahun. Makanya murid-muridnya itu dipanggil, dipilih, ditetapkan 12 rasul itu pada saat Yesus umurnya 30 tahun. Ya. Jadi bersama 3 tahun Yesus disalibkan umurnya 33,5 tahun. Ya, sehingga mereka bisa menjadi saksi mata melihat tentang apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, mujizat-mujizatnya dilihat oleh mata secara langsung, dirasakan langsung saudara. Sehingga menjadi saksi kepada semua orang, tertulis dalam firman-Nya saudara. Ya, jadi kalau saudara dan saya ini bisa mengerti ya bahwa Yesus sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, keajaiban-keajaibannya saudara. Itu menunjukkan bahwa
dia memang adalah Tuhan, enggak cuma guru. Dia melakukan segala pekerjaan untuk apa saudara? Menolong orang yang susah, ya, menyembuhkan orang yang sakit, melepaskan orang yang tertindas, untuk mengangkat orang-orang yang lemah saudara, dan menguatkan kita semua yang putus asa, yang tidak berdaya. Saudara dan saya, kita bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan, Yesus datang untuk melayani kita. Sekali lagi, saudara dan saya, kita menjadi murid, kita belajar dari guru kita yang sejati. Ya, siapa saja sih murid Tuhan Yesus itu? Yang satu adalah saya, Petrus, ya. Coba dilihat situ. Ya, yang pertama adalah Petrus, kedua adalah Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, Tadeus, Simon Selot, orang Selot, dan Yudas Iskariot. Baru tahu ya nama-namanya. Ada yang belum tahu? Ada ya. Jadi murid Tuhan Yesus itu tercatat dalam Alkitab. Ini loh namanya. Ya, kalau fotonya saudara jangan dipercaya 100%. Ya, karena ini adalah imajinasi ya. Jadi daripada nggak ada fotonya, lebih baik dikasih foto ya. Ini modelnya kayak begini nih ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus ya, saudara jangan masukkan ke hati fotonya ya. Tadi percayalah, namanya ada ya, tertulis. Nah, setelah Yudas itu meninggal, maka posisinya digantikan oleh siapa? Siapa? Matias. Ya, tetap 12. Matias mengganti posisinya Yudas karena Yudas bundir ya. Jadi murid Tuhan Yesus tetap 12 namanya, murid yang penggantinya adalah Matias. Kisah Para Rasul 1 ayat 26. Nah, saudara, bagaimana arti makna menjadi bagi orang percaya ya. Yesus itu sebagai guru enggak cuma kasih pengetahuan, tapi guru yang ingin membentuk kehidupan murid-muridnya. Ia memanggil orang-orang percaya bukan sekedar menjadi pengagum, yang cuma menjadi fans saja, enggak saudara. Tapi ingin ada tujuan, yaitu membentuk murid-muridnya supaya apa? Sama seperti gurunya. Saudara dan saya beribadah di tempat ini, kita belajar supaya apa saudara? Supaya sama seperti guru kita, yaitu guru yang sejati. Dia mengajar kita untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk belajar tentang apa yang menjadi kehendaknya untuk kita kerjakan. Itu saudara, maksud dan tujuan Yesus mengajar kepada kita. Yesus pada waktu itu mengajar murid-muridnya bukan untuk sekedar apa saudara, berbagi pengetahuan, enggak saudara. Tapi ingin membentuk kehidupan orang. Membentuk, ya, memulihkan, mengajar untuk supaya orang itu bisa selaras sama seperti yang diajarkannya. Ya, bukan cuma sekedar jadi fans atau pengagum daripada Tuhan, ya, pada Yesus. Menjadi murid yang mengenal apa? Isi hatinya. Mengenal kebenarannya. Ya, meneladani karakternya, saudara. Ini tujuannya. Ya, supaya kita semua orang-orang percaya itu taat kepadanya. Dan yang terakhir adalah membawa kabar baik kepada semua orang. Ya, Yesus mengajar itu tentunya mempunyai satu nilai yang hidup, ya, yang membawa kehidupan, bukan kehancuran, bukan kematian, tapi kehidupan yang membangun hidup saudara dan saya. Ya, berapa banyak kita ini hidup di dalam kegelapan, ya, kekelaman waktu zaman dulu, saudara. Tapi sejak saudara mengenal Yesus, mengenal kasih Tuhan, dan kita menerima, dan kita percaya dengan iman dan pengharapan di dalam Dia, Dia memulihkan keadaan kita dan kita diubahkan oleh Tuhan. Bukan karena kita maunya kita, tapi itu karena kuasa Roh Kudus yang menjamah hidup saudara, yang sehingga kita dimampukan untuk berubah, ya, dimampukan untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Bukan karena kita kuat, tidak bisa saudara, karena kita nggak kuat. Nggak berdaya. Ya, kita menjadi orang-orang yang terus tunduk kepada Tuhan supaya apa? Kita dibentuk oleh Dia. Ya, kita belajar sampai kapan? Sampai kita pulang. Ya, kita nggak boleh puas bahwa aku udah mengerti firman Tuhan, cuma ngerti tok, percuma. Ya, lebih baik saudara kita mengerti, merenungkannya, belum. Ya, saudara kita diajar untuk merenungkan tentang kebenaran Tuhan, ya, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itulah yang jadi kehendak Tuhan saudara, supaya memperhatikan cara hidup kita,
Memperhatikan jalan kita saudara, supaya tidak menyimpang ke kiri dan kanan, sehingga kita tidak jatuh dalam kebinasaan kekal. Ya saudara, itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita ya. Nah saudara, tujuan kekristenan itu bukan cuma sekedar hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga harus menjadi murid Yesus dan juga memuridkan orang lain. Setuju nggak saudara? Kalau kita diajar, kita juga mengajar orang lain. Orang yang diajar oleh guru itu akan menjadi sama dengan gurunya. Kalau kita nggak sama berarti apa saudara? Saudara tidak lulus. Benar nggak saudara? Gagal kita mengikuti ujian. Dan saudara kita dibentuk, diajar untuk supaya kita memuridkan orang lain. Ya, dulu saya nggak mengerti, tapi sekarang terus belajar makin mengerti sehingga saya harus juga mengimpartasikan kebenaran itu kepada banyak orang untuk apa? Supaya memperingatkan saudara. Cara hidup kita, ya, tindakan kita, supaya apa? Supaya berkenan pada Tuhan. Karena ini rahasia di mana saudara dan saya menikmati kehidupan, mengalami terobosan dengan Tuhan, mengalami satu kehidupan yang berbeda. Penyertaan Tuhan itu nyata, saudara. Enggak cuma kita tahu bahwa kita orang percaya, memang kita orang yang disertai. Percayalah, ya. Kalau saudara nggak percaya, makanya saudara banyak mengeluh dan banyak keluh kesah yang terjadi, banyak menggerutu, bersungut-sungut, ngomel, ya, karena nggak percaya. Ya, orang yang suka ngomel ya nggak pernah bersyukur. Tentunya orang yang tidak percaya dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, itu adalah salah satu tanda. Ya, nah sekali lagi saudara, kita menjadi murid dan memuridkan orang lain. Matius 28 ayat 19-20 ya. Berkata begini, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah janji Tuhan. Tuhan menyertai saudara dan saya untuk kita terus dibentuk, diajar sampai pada akhir zaman. Maka saudara, berbahagialah orang yang setia mencari Tuhan, yang hatinya haus dan lapar akan Tuhan. Dia akan terus penuh melimpah dengan kasih karunia Tuhan. Ya, saudara bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya hati kita selalu berlimpah dengan syukur. Kenapa saudara? Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ya, jadi banyak orang Kristen itu puas menjadi pengikut Yesus. Ya, tapi amanat agung itu bukan sekedar memerintahkan kita untuk membuat orang percaya, tapi Yesus memerintahkan kita untuk menjadikan mereka semua saudara daripada kita ini murid. Kita ini gak cuma pengikut saudara. Kalau kita menjadi pengikut saja saudara, kita kan nggak akan berkembang. Saudara dan saya mau menjadi murid. Mau saudara? Menjadi apa? Murid? Mau? Saudara harus mau. Ya bagaimana caranya? Belajar terus merenungkan firman Tuhan. Masa saya mengajar terus? Saya mungkin nggak ada waktu untuk mengajar terus. Tapi saudara bisa belajar melalui perenungan ya hidup saudara, hubungan saudara, jalin hubungan saudara dengan Tuhan. Ya banyak cara untuk kita terus belajar ya bersama dengan Tuhan. Ya ini karena waktunya harus tepat ya, saya harus singkat ya, ini kayaknya waktunya agak terbatas, tapi saya dapat spare waktu ya, kita sekarang lebih ketat soal waktu ya. Nah saudara, yang pertama, murid itu mengenal dan mengikuti Yesus. Saudara, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yohanes 10 ayat 27. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Murid bukan sekedar mengetahui tentang Yesus, tapi memiliki apa saudara? Hubungan pribadi. Mendengar suara Tuhan dan Tuhan mengenal kita dan kita mengikut dia, saudara ya. Jadi artinya apa saudara? Kita mesti memiliki hubungan yang selalu terhubung dengan Tuhan ya, di dalam segala aspek kehidupan kita. Banyak orang yang mengenal Yesus itu mungkin secara pengetahuan, secara intelektual, tapi belum sepenuhnya berserah pada Tuhan. Ya, belum menyerahkan hidupmu, belum selesai dengan Tuhan, belum mati seperti Yesus mati untuk dirinya untuk kita semuanya. Jadi saudara dan saya, ya, kita harus apa saudara? Terhubung dengan Dia. Sebab kita mengenal suaranya.
Tuhan berkata kepada kita, selalu berkata kepada kita, selalu mengingatkan kita, bersyukurlah kalau Tuhan selalu menegur kita. Perhatikanlah apa yang menjadi teguran Tuhan, nasihat Tuhan tentang kebenarannya, saudara. Karena kita nggak berdaya dalam dunia ini. Semakin hancur, saudara. Kehidupan orang di dunia ini, saudara, kacau balau, saudara. Ya, akhirnya buahnya bukan buah yang manis tapi buah berantakan, saudara. Akhirnya apa? Menyusahin banyak orang sehingga menimbulkan kekacauan di mana-mana, rumah tangga dan sebagainya, saudara. Ya, keadaan komunitas, negara, semuanya itu kacau balau. Kenapa? Tidak takut akan Tuhan. Ya, seorang murid itu mencari Tuhan setiap hari, setuju ya? Saudara, saya menguasai, mencintai kebenarannya. Artinya apa? Saudara rindu, Tuhan ajarlah aku setiap hari, setiap saat. Jadi saudara juga harus memiliki kepekaan terhadap Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu mengajar saudara dan saya, bukan saya, saudara. Saya cuma menyampaikan, mengingatkan. Tapi Roh Kudus yang jauh melampaui keterbatasan manusia, dia melakukannya, penetrasinya sangat luar biasa terhadap kehidupan setiap pribadi. Dia akan mengingatkan kita terus, menegur kita, saudara. Makanya saudara perlu kepekaan untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, mengikuti kehendak Tuhan bukan kehendakmu sendiri. Ya, percayalah saudara, kalau saudara melakukannya, saudara kan aman di dalam Tuhan. Ya, jangan perlu takut dan khawatir tentang apa yang akan terjadi nanti ya, saudara. Seorang wisatawan itu bisa mengetahui tentang banyak informasi tentang Bali. Ya, pelancong wisatawan dari luar, ya, Wisnu, ya, wisatawan Nusantara. Ada apa namanya itu? Kalau luar negeri, sampai lupa. Ya Wisman ya, tadi sore. Wisnu dan Wisman, wisatawan mancanegara ya. Bisa mengetahui banyak informasi tentang Bali melalui informasi internet, melalui apa saja saudara ya, media sosial. Tapi berbeda dengan orang-orang yang benar-benar tinggal di dalamnya, saudara. Dan saya kan orang Bali ya, tinggal di Bali. Yang bisa mengalami kehidupan di Bali setiap hari, bisa merasakan suasana Bali seperti apa. Ya, cantik, indah, suasananya cozy, dan kita bisa menikmati ya, santai, rileks, dan kita bisa menikmati kehidupan di Bali. Kalau orang luar itu cuma hanya tahu tentang informasi tentang Bali, tapi kita merasakan beda, saudara. Demikian juga orang yang banyak mengetahui tentang Yesus, ya, tetapi murid sejati itu, saudara dan saya, itu hidup bersama dengan Tuhan setiap hari, yaitu melalui hubungan tadi. Ya, relasi saudara dengan Tuhan tidak terputus. Melalui saudara berdoa, saudara merenungkan firman, dan saudara melakukan ketaatan. Ya, itu artinya apa saudara? Kita melakukannya karena kita semua ibaratnya seperti ilustrasi tadi. Ya, orang luar cuma mengetahui tentang Yesus mungkin ya, tentang Bali, tapi saudara kita hidup bersama dengan Dia. Ya, karena saudara dan saya tinggal di Bali, ilustrasinya seperti itu. Nah, aplikasinya begini saudara. Apakah saudara dan saya cuma hanya tahu tentang Yesus? Tahu kan? Tahu, Yesus itu tahu. Tahu dari mana? Dari foto Pak. Ya, fotonya banyak ya. Ya, di internet bisa nih kalau kita klik Yesus, fotonya kelihatan, semuanya fotonya Yesus. Tapi apakah saudara kita benar-benar mengenal dan mengikuti Dia? Itu lain perkara. Cuma tahu tapi tidak melakukan, tidak mengikuti, tidak belajar terus dan mengikuti kehendaknya. Saudara. Cuma itu gambarannya. Saudara mau jadi hanya tahu atau sungguh-sungguh mau mengenal dan mengikuti Dia. Ya, periksa hatimu. Mari kita saudara bisa mengerti tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua adalah murid itu meneladani karakter Tuhan. Ya, murid itu meneladani karakter Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara, tujuan dari pemuridan itu bukan cuma hanya menambah pengetahuan Alkitab, tapi juga apa saudara? Mengubah karakter kita. Ya. Kita ini belajar nggak cuma mendengar, merenungkan, tapi juga memperhatikan. Apa sih yang dimaksudkan oleh Tuhan tuh? Ya, kita belajar apa sesungguhnya sama Tuhan Yesus itu? Belajar apa saudara? Cuma pengetahuan saja, percuma. Kita berdebat sampai mulut kita ndower ya, berbusa-busa mulut kita. Kita cuma menang-menangan, aku paling benar, kamu kalah, kamu salah.
Aku yang paling benar, aku pinter. Ngomong kosong saudara. Kita nggak seperti itu saudara. Kita nggak mau berdebat dengan banyak orang gara-gara beda doktrin. Ya. Doktrin terlalu banyak di dunia ini. Tapi saudara kalau tidak mengubah karakter kita seperti Kristus, percuma kita mengerti tentang pengetahuan tentang Alkitab. Tapi paling dasar, paling hakiki yaitu saudara dan saya bisa apa saudara? Mengerti dan berubah karakter kita seperti Tuhan Yesus. Ya, dari dulu kita sombong, kita bisa rendah hati. Ya, kita congkak, arogan, tapi Tuhan proses hidup kita diubahkan supaya kita lebih rendah hati. Ya. Nah, mengampuni. Kalau dulu kita membenci, saat ini saya saudara dan saya diubahkan Tuhan untuk bisa mengampuni. Kadang-kadang susah Pak, memang susah. Ya mengampuni bukan kekuatanmu, tapi kasih karunia Tuhan sehingga kita bisa mampu mengampuni. Mengasihi, dulu benci, ya nggak bisa mengasihi. Apalagi orang yang menjengkelkan hidup kita. Ya susah Pak, tapi itu ujian. Saudara harus tetap mengasihi siapapun. Ya betapa jengkelnya Tuhan terhadap saudara dan saya karena kita gagal, karena kita berontak, karena kita tidak taat. Sebetulnya Yesus itu lebih jengkel terhadap kita. Ya, jengkel terhadap saudara dan saya. Karena apa? Kita selalu nggak taat. Tapi dia terus menanti, menunggu dengan sabar. Dia kasih kesempatan. Dia kasih kesempatan untuk kita bisa mengerti. Ya, kalau kita kita jauh sama Tuhan, kita kan pasti berasa, oh aku jauh dari Tuhan. Ya, saudara, Tuhan itu selalu dekat dengan ciptaannya, dengan orang-orang yang dikasihnya. Orang-orang yang dipilih saudara dan saya, dia selalu ada bersamamu. Masalahnya saudara nggak sadar kalau Yesus bersama kita, ya, sehingga saudara melupakan tentang apa janji firman Tuhan, lupa, ya, banyak khawatir, banyak takut, banyak cemas, banyak bimbang dan sebagainya. Jadi karena apa? Orang-orang seperti itu lupa akan janji Tuhan, ya, nggak sadar bahwa Tuhan itu memberikan janji yang luar biasa kepada kita, ya. Karakter Tuhan itu dalam melayani, bukan untuk dilayani. Yesus datang ke dunia untuk melayani saudara dan saya, bukan untuk melayani. Tapi kita terus belajar, mirip sama seperti Yesus. Layanilah sesamamu, saudara. Ya kalau kita ngomong pelayanan itu luas sekali, saudara. Ya melayani itu ada apa, saudara? Berkorban untuk orang lain, saudara. Ya bukan untuk diri kita sendiri. Ya kita bersyukur karena kita dibentuk, dipilih untuk bisa mengerti tentang karakter Tuhan. Ya, nah saudara, seringkali kita ini cuma ingin hanya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, tapi gak mau memiliki karakter Tuhan. Maunya berkat saja, tapi gak mau belajar tentang apa yang harus kita kerjakan, seperti yang Yesus ajarkan, yaitu karakternya. Dan itu Tuhan mengingatkan kita pada hari ini. Ya, seorang murid itu, ya, yang belajar musik tidak hanya menghafal teori dan dari gurunya, ia harus meniru apa? Teknik, gaya. Dan kebiasaan gurunya, sampai permainan musiknya itu menyerupai sang gurunya. Ya saudara, seperti itu. Ya demikian juga murid Tuhan Yesus. Belajar hidup seperti Yesus hidup. Saudara mau? Ya, Yesus mengajarkan kita untuk itu. Belajarlah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana Yesus itu hidup. Ya, aplikasinya dalam kehidupan kita, apakah keluarga kita melihat karakter Yesus di dalam diri kita? Keluargamu, kau usah jauh-jauh saudara, keluargamu, mari cek. Apakah keluargamu melihat ada karakter Tuhan Yesus dalam hidup kita? Periksa hati. Ya, apakah rekan kerja kita melihat kasih Tuhan melalui hidup kita? Apakah rekan sekerjamu saudara, teman-teman dekatmu bisa melihat enggak? Ada bedanya enggak menjadi murid Kristus atau bukan orang percaya, kelakuannya saudara. Ya, mari kita periksa hati kita masing-masing. Yang ketiga adalah murid itu taat melakukan firman Tuhan. Ayat pendukung adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 20. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Benar ya? Sudah ditampilkan betul? Ya, oke. Nah, Yesus tidak berkata, ajarlah mereka mengetahui, tapi ajarlah mereka melakukan. Ya, ajarlah mereka apa saudara? Matius 28 ayat 20.
Ajarlah mereka melakukan, saudara. Bukan ajarlah mereka cuma mengetahui saja, tapi melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ukuran kedewasaan rohani saudara saya bukan seberapa banyak ayat yang kita hafal, seberapa banyak ayat yang kita tahu saja, tapi seberapa banyak firman yang harus ditaati. Amin, saudara. Ya. Seberapa banyak firman itu yang harus ditaati, bukan cuma sekedar tahu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi inilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Ya, ketaatan itu susah memang saudara. Ya, saat mudah maupun sulit kita taat saudara. Saat kondisi kita baik, saat kita kondisi sukar, ya banyak persoalan, banyak penderitaan, tetaplah taat saudara. Saat menguntungkan ataupun rugi, tetap harus taat saudara. Ya saat kita beruntung gampang mungkin kita taat. Tapi kalau rugi saudara mungkin kita tidak taat lagi ya. Saat dilihat orang maupun tidak dilihat orang ini susah saudara ya. Saya ini menjadi seringkali ditegur istri saya ya. Kalau nyetir mobil itu ya kuning itu baru ngomong lampu merah ya, merah hijau kuning itu. Kok masih gede-gede saudara, saya ajar terus gitu saudara ya. Sering diingatkan begitu. Terima kasih istri saya ya. Seorang pasien itu menerima resep dari dokter ya. Dokter yang terbaik, dokter yang ahli ya katanya di dunia ini. Dan dia menerima resep, dia membaca resep itu tiap hari. Ya menghafal mungkin resepnya ya. Amoxicillin, ya toh, Sanmol, ya metil prednisolon ya. Apa saja sudah amlodipin mungkin ya, kandersartan itu bagi yang darah tinggi pasti tahu itu ya. Fenofibrate, atorvastatin itu saya minum semuanya saudara ya. Nah dihafal saudara resep itu ya, bahkan dibingkai, kasih bingkai yang terbaik, dibelikan bingkai yang mahal, ditempel di dinding rumah, cuma dilihat-lihat tok ya saudara, tapi itu cuma resep, tapi obatnya nggak pernah dibeli dan ditebus saudara. Akhirnya apa saudara? Modar ya. Kenapa? Nggak minum, sudah sakit nggak minum obat, ya salah sendiri, cuma nonton resep saja saudara. Nah seperti itu ya keadaan kita ya. Jadi pengetahuan itu tanpa ketaatan itu tidak menghasilkan perubahan, tidak menghasilkan kesembuhan. Tapi firman Tuhan itu mengubah hidup kita ketika saudara kita melakukannya. Amin. Ya, firman Tuhan yang sudah disampaikan pada kita semua. Ya, firman apa yang belum kita kerjakan? Mari kita periksa hati kita. Yang keempat, yang terakhir, ya. Ini waktu saya sudah mepet sekali, tapi saya dikasih spare waktu ya. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya ingin taat waktu, cuman saudara ya karena ini materinya cukup lumayan ya, saya cepat untuk singkat saja. Murid itu memuridkan orang lain dengan kuasa penyertaan Tuhan. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, Matius 28 ayat 19. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, Matius 28 ayat 10 ya. Jadi setiap murid itu dipanggil untuk memuridkan. Yang pertama, pemuridkan itu bukan cuma tugasnya pendeta ya, tugas pemimpin gereja, enggak saudara. Tapi semua orang yang percaya yang dipanggil itu memuridkan ya, menjadi saksi ya, menjadi terang dan garam, membimbing orang untuk bisa bertumbuh. Keluargamu yang enggak mengenal Tuhan, bimbing mereka, kabarkan kabar baik kepada mereka saudara. Bagikan Injil dan menolong orang yang untuk supaya orang lain itu mengenal Tuhan Yesus. Itu tugas saudara dan saya, bukan tugasnya cuma pendeta aja ya. Jadi Yesus itu tidak mengutus kita sendirian di bumi untuk melakukannya, tapi Dia menyertai kita, ya memberikan janji penyertaannya kepada kita. Ya seorang ayah itu mengajarkan anaknya naik sepeda. Ya awalnya anak itu takut jatuh. Ya tetapi ketika tahu ayahnya itu berdiri di sampingnya dan memegang sepedanya, maka keberaniannya muncul. Itu artinya apa? Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Ya, bayangkan seperti itu, ayah terhadap anaknya. Demikian juga Tuhan mengutus saudara saya, kita tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan berjalan bersama kita semua. Ya, kesimpulan yang terakhir, murid Yesus adalah orang yang mengenal dan mengikuti Yesus. Kesimpulan, ya, orang yang pertama adalah mengenal dan mengikuti Yesus. Yang kedua adalah meneladani karakter Tuhan. Ya, yang ketiga adalah melakukan dalam ketaatan akan kebenaran ya firman Tuhan. Dan juga terakhir adalah memuridkan orang lain dengan keyakinan bahwa Yesus menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ya, saudara tahu Laut Galilea atau Danau Galilea, saudara?
Ya, saya sudah pernah ke sana, sudah pernah naik kapal di situ, saudara, naik perahu yang cukup lumayan banyak orang di situ nyanyi, ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, kita nyanyi rame-rame, ya saudara, kita di situ melihat bagaimana pada waktu Yesus berlayar di Danau Galilea. Saya pernah merasakan di situ. Itu menerima air dari Sungai Yordan, ya, dan Danau Galilea itu mengalirkan kembali air itu, sehingga apa? Ada kehidupan dan penuh ikan, saudara. Tapi sebaliknya, ada yang namanya laut mati, menerima aliran dari Sungai Yordan, tapi enggak mengalirkan apa yang diterimanya, sehingga apa? Menjadi mati, asin, saudara. Ya, asin, kadar garamnya tinggi, sehingga saya berenang itu tidak perlu bergerak pun mengapung, saudara. Ya, saya sudah merasakan mengapung di air tanpa pelampung, ya, di laut mati, supaya bisa tahu tentang perbedaannya Danau Galilea dan laut mati. Nah, banyak orang Kristen itu terus menerima berkat, menerima pengajaran dan pengalaman rohani. Tapi Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi penampung, tapi melainkan apa, saudara? Menjadi penyalur, saudara. Setuju gak? Gak cuma nampung saja, tapi saudara menyalurkannya. Kita lupa bahwa kita ini, tugas kita ini menyalurkan berkat Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Ya, jadi murid yang sejati itu menerima hidup dari Kristus dan membagikan kepada orang lain. Murid sejati bukan hanya mengikuti Yesus, tetapi juga membawa orang lain untuk bisa mengikuti Yesus. Saudara dan saya dipanggil, dipilih untuk itu. Saudara menjadi murid mau? Ya, halo? Oh, diam aja. Saudara menjadi apa? Murid. Jangan cuma menjadi pengikut saja, ya. Kita bersyukur karena apa, saudara? Tuhan mengajar kita terus, ya. Waktu terus berjalan kita bersyukur dan kita berdoa, kita siapkan untuk perjamuan kudus. Mari teman-teman yang bertugas silakan maju ke depan, kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap firman-Mu sekalipun singkat Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh menjelaskan pengertian yang lebih dalam untuk kami bisa memahami isi hati Tuhan, pikiran dan perasaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Tuhan membentuk hidup kami supaya kami terus berjalan, supaya kami memiliki kesamaan, yaitu sama memiliki karakter Tuhan. Untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, setiap hari, setiap saat, yang terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Kami percaya Engkau sendiri yang membentuk hidup kami, dan hidup kami Tuhan dijadikan baru oleh-Mu. Haleluya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seluruh kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku. Mari semua berdiri bersama-sama, saudara, untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Karang perhentian tak akan tergantikan. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku,
kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini, sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, di mana Engkau ada, aku selalu rindu berada. Aku rindu berada. Engkau kesukaanku ya Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku ya Tuhan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada ya Tuhan, di mana Engkau ada, aku rindu berada. Aku rindu berada. Haleluya. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku ya Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Kesukaan aku, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Bapa, kami bersyukur sekali lagi padamu, kepada Tuhan yang kami hidup. Kami percaya Tuhan sudah menolong, memelihara dan memberkati hidup kami. Penyertaan Tuhan sempurna sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan Tuhan, penyertaan-Mu yang di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil tanahmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari setiap jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama di hadapan Tuhan. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.